Oke, Assalamualaikum Mama Papa yang sudah bergabung. Silakan diaktifkan semua kameranya, karena sebentar lagi kita akan memulai sesi parenting kita pada siang hari ini. Silakan tolong diaktifkan semua videonya. Untuk yang belum join audio, silakan join audio terlebih dahulu. Anakku. Bella dengan nasi itu aku Zoom itu parenting. Terima kasih untuk yang sudah mengaktifkan videonya, sudah mengaktifkan kameranya. Untuk sekedar info, ketika saat pembicara kita, Umi Ratna, memberikan materi ke kita, mohon untuk semua audionya silakan dinonaktifkan terlebih dahulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya ini boleh langsung di chat aja, Zoom pribadi. Atau juga nanti misalnya yang bertanya boleh di chat, saya ingin tanya kayak gitu, pertanyaan boleh di chat aja. Nanti akan langsung dijawab oleh Umi Ratna. Nanti saat sesi pertanyaan. Gimana? Bunda Sita, apakah kita langsung mulai? Baru berapa peserta? Baru 10 ya, Bunda? Iya, mau kita tunggu sampai berapa peserta, Bunda? Setengah 2 kali ya, Umi Ratna. Kita nanya ke Umi Ratna juga. Oh iya. Setengah 2 kita baru mulai. Bapak ya. Oke, setengah 2 Bunda Nia. Kita tunggu ya, sampai jam 13.30. Bunda Sita sekalian tunggu Pak Ajinya nanti. Pak Ajinya belum bergabung. Oh iya ya, siap. Tolong dikabari. Oke, untuk mama-mama, kita akan tunggu sebentar lagi ya. 13.30 kita akan mulai sesi parenting kita pada hari ini. Nanti saat sesi kita mulai, parenting kita mulai, tolong nanti videonya semuanya diaktifkan ya. Oke, thank you. 12 orang, Mama. Intan suaranya di kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda Nia, Ya, Bunda Bunda. Nia nanti minta tolong baca aturan main ke pesertanya ini ya. Oke, yang Bunda kirim di chat Ada ya? di chat. Ya, siap. Oke, nanti Bunda Nia bacakan. Tolong dibaca. Lagi ya, Oke, Bunda siap. ya? Oke, Ya. 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi acara akan kita mulai ya, Mama Papa. Yang berat-berat dulu ya, pakai wifi aku nih. Woi. Gila. Jangan ya.
Baiklah, maaf apa, karena 5 menit lagi acara akan kita mulai. Sebelum itu, Bunda akan membacakan sedikit aturan untuk selama proses kita mengikuti parenting wali murid saat ini. Adapun hal-hal berikut akan Bunda bacakan. Yang pertama, selama pembicara Speakernya saya bantu untuk tutup ya speakernya. Baik. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya terlihat? terlihat Umi, Terlihat ya. tapi suara nggak ada. Oh, suara nggak ada? Masya Allah. Oh, suara nggak ada? Iya, musiknya, back sound-nya nggak ada. Oh, backsound-nya nggak ada. Coba saya perbaiki dulu. Saya tutup dulu. Speaker saya besarkan. Sudah saya besarkan. Oke. Waktu di share screen, Umi, mohon maaf. Waktu di share screen, Umi centang allow untuk suara dari komputernya, Umi. Oh, begitu. Ya, jadi begitu share screen, itu dicentang suara dari komputernya. Jadi nanti insya Allah keluar suaranya. Oh, gitu. Saya stop dulu barangkali ya. Saya share screen berarti saya centang dulu ya. Ya, dicentang ada poin di bawahnya itu ada checklist, dicentang dulu. Ini saya share ya. Oke. Sudah, Bun? Oke. Kita perhatikan video berikut ini ya.
Ya, baik. Saya kembali ke forum Bapak Ibu sekalian bahwa tadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa sekarang ini kondisinya adalah pandemi ya Bapak Ibu ya. Tetapi tentu saja dalam kondisi pandemi ini ada satu jargon yang sedang dibahas di dunia, yaitu tahun 2024. Tahun 2024 itu diprediksi berarti anak Bapak Ibu usianya, Bapak Ibu harus tetapkan usia berapa anak Bapak Ibu nanti di tahun 2024. Ya, apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan kondisi tahun 2024? Sementara saat ini kita mengalami satu hal yang, oke, halo? Suaranya ya? Oke, sekarang sudah suaranya? Jelas Umi, Umi, jelas. suaranya jelas Umi. Sekarang sudah suaranya? Tidak terputus? Tidak. Tidak ya, baik. Ya, tadi ada yang ngechat suaranya terputus katanya ya. Saya coba lagi untuk tidak terputus ya. Oke, baik. Nah, kondisi sekarang ini adalah bahwa pandemi terjadi. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan bagaimana sih satu hal yang bisa mengharmonisasi antara kondisi pandemi dan kesiapan orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya dalam hal belajar jarak jauh, PJJ. Ya, PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh, di mana ada satu media yang dulu tidak pernah terfikirkan oleh kita akan menjadi satu media yang mendominasi proses belajar anak-anak. Ya, tapi ternyata sekarang terjadi itu. Baik, saya akan menjelaskan PPT saya. Baik. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Barangkali ada orang tua yang belum mengenal saya. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Materi kita hari ini menjalin kerjasama harmonis, mendampingi anak di rumah saat PJJ. PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh atau online atau daring ya Bapak Ibu ya. Jadi istilah itu harus populer dan dipahami sebagai sebuah konsep yang memang disepakati secara nasional. Walaupun tingkat efektivitasnya saya yakin dan teman-teman juga yakin dan Bapak Ibu juga yakin tidak semua orang menjadikan ini sebagai satu-satunya sarana ya. Baik. Ini nama saya Ratna Joemi, saya konsultan pendidikan dan keluarga. Aktivitas saya sekarang dan pekerjaan sebagai Direktur Safrul Foundation, ya salah satu program ini, yang alhamdulillah dengan teknologi ini, hari ini saya melaksanakan 3 kegiatan Bapak Ibu ya bersama-sama tanpa harus berpindah tempat. Baik, kemudian apalagi hari ini kita akan dikenalkan dengan sebuah konsep my home, my school, ya, bahwa rumahku, sekolahku. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu merasa ragu sebenarnya dan tidak perlu merasa tidak percaya diri bahwa betul nggak sih konsep di mana orang tua itu menjadi guru dan sekarang sekolah itu sebentar Bapak Ibu ya, ada sedikit kesalahan teknis. Ya baik, ini ada sedikit kendala karena ada tamu ya, mudah-mudahan segera bisa. Bentar ya, baik. Nah, di sini my home, my school itu apa Bapak Ibu? Sekarang dengan kondisi PJJ, Bapak Ibu dalam tanda petik dipaksa untuk menjadi kepala sekolah dan menjadi guru bagi anak-anak, dan rumah itu akan berubah menjadi sekolah. Wabah pandemi COVID-19 ini ada satu tagline yang populer baik di Indonesia maupun di luar negeri, stay at home, school at home, sekolah di rumah saja. Saat ini barangkali Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan acara saya, ya, mendengarkan saya bicara, dulu barangkali ini tidak menjadi sesuatu yang populer. Padahal media ini sebenarnya sudah lama ada di tangan kita. Hanya saja memang Zoom menjadi sangat populer
Video call sebenarnya sudah ada ya Bapak Ibu ya, di WA kita bisa video call, kita bisa bertemu face to face satu orang per satu orang ataupun satu kelompok lebih dari 5 orang dalam WA. Itu sudah biasa terjadi, hanya saja fungsinya tidak betul-betul digunakan. Nah, untuk mendukung konsep sekolah di rumah saja, ya, jadi kita harus mendukungnya. Kenapa? Karena tidak ada pilihan lain. Suka tidak suka, mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, Bapak Ibu harus bisa menerima ini. Sekalipun barangkali tidak semua orang tua yakin dan puas dengan proses ini. Tetapi apa boleh buat Bapak Ibu? Dari bulan Maret ketika pemerintah memutuskan bahwa sekolah offline ditiadakan, kemudian berkecamuk rasa takut di setiap orang. Nah, kemudian back to home semua orang, kerja pun di rumah dan lain sebagainya. Satu persatu kita mendengarkan berita bagaimana kematian muncul akibat COVID-19. Nah, ada yang bertanya, Bu Ratna, kenapa mall dibuka, kemudian sekolah ditutup? Tentu pertanyaan itu bisa kita jawab. Sekolah adalah satu institusi formal di mana pertanggungjawaban semua elemen sekolah itu adalah kepada Dinas Pendidikan. Institusi Dinas Pendidikan itu bertanggung jawab kepada kementerian. Nah, pada saat ini Menteri Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memutuskan bahwa sekolah itu di-online-kan. Nah, oleh karena itu semua sekolah, hatta itu SIT Fatona, wajib mengikuti arahan itu. Kalau tidak, sekolah-sekolahnya bisa diberikan peringatan. Malah ada beberapa sekolah di daerah itu yang ditutup oleh pemerintah. Kenapa? Karena ternyata klaster penyebaran COVID itu ada di sekolah mereka. Ya, nah oleh karena itu kita kembali ke rumah dan mengajar anak-anak kita. Baik, tidak semudah itu memang menjadi guru. Makanya Bapak Ibu ada beberapa media men-sharekan say thank you for your teacher. Ya, katakan terima kasih untuk gurumu. Katakan terima kasih untuk guru anak-anakmu, karena mereka dengan sabarnya bisa mendampingi anak-anak Anda. Dan kalau kita sekarang orang tua, betapa paniknya kita karena kita tidak mampu mengelola anak-anak kita, atau juga karena kita tidak memiliki keterampilan seperti para guru. Tapi Bapak Ibu tahu nggak bahwa guru-guru yang sekarang beradaptasi dengan media IT, mereka juga tidak semuanya memiliki fasilitas yang mumpuni, tidak memiliki fasilitas yang the best, tapi mereka berupaya untuk mengejar itu. Ya, meskipun pada kenyataannya memang tidak semudah itu, tetapi memang memastikan anak mengikuti instruksi dan memahami semua tuntutan pelajaran belajar di rumah bisa jadi bukan perkara mudah bagi orang tua. Karena tadi saya juga habis memberikan materi tentang pendidikan anak, ada orang tua yang langsung menyampaikan bahwa saya saat ini Bu Ratna mengalami stres hebat. Karena saya punya anak yang cukup banyak, saya juga punya baby, dan saya harus mendampingi anak-anak saya. Apa yang harus saya lakukan Bu Ratna? Apakah saya bisa mendesak sekolah untuk membuka sekolah atau memberikan secara khusus anak saya saja? Tentu hal itu tidak bisa kita berikan kompromi, ya. Kalau nanti anak ibu diberikan kesempatan, sudah pasti anak-anak yang lain juga pengen diperlakukan seperti itu, ya. Baik, sekarang Bapak Ibu mungkin ada rasa frustasi, ada rasa marah, ada rasa kesal. Nah, kondisi ini bisa mengakibatkan rumah semakin tidak nyaman. Jika rumah tidak nyaman, maka orang tua, ayah dan ibu tentu tidak akan merasa tenang. Nah, ketika orang tua, ayah dan ibu tidak merasa tenang, anak pun bisa jadi demikian juga. Ya, oke. Sekarang ini banyak sekali ya emot-emot yang begini, tema-tema yang begini di-share di media sosial. Ada anak yang aku mau pergi dari rumah deh, kenapa? Karena mama ngajarnya muncul tanduk dan muncul taring. Ya Bapak Ibu ya, apakah itu terjadi di Bapak Ibu? Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi, maka hari ini kita akan bahas bersama bagaimana agar taring dan tanduknya itu tidak keluar semua, dan anak tidak ingin pergi dari rumah, ataupun Bapak Ibu tidak merasa tertekan ataupun tidak bahagia. Oke, baik. Apa yang biasanya menjadi bahan bagi seorang ayah dan ibu itu sulit untuk bisa mendampingi anak-anak? Tentu yang pertama itu karena anak-anak seringkali
menjadi partner berantem bagi orang tua. Kadang-kadang anak itu tidak trust kepada orang tuanya, sehingga terjadi percekcokan dan lain sebagainya. Kemudian orang tua juga melihat bahwa anak, apalagi terutama ya anak-anak kelas 1 atau TK, kelas 1 sampai kelas 3, malah juga tetap masih kok kelas 4 sampai kelas 6 SD, itu mereka tidak mau diam. Ya, mereka adalah anak-anak yang memang secara ekstra aktivitas fisiknya sangat royal, ya. Kemudian anak-anak juga tidak memperhatikan anak-anak itu. Kemudian anak-anak juga sulit untuk paham apa yang disampaikan orang tua. Jadi kadang-kadang jadi ribut, ya. Oke. Kemudian memang pelajarannya, ya, Bapak Ibu kan dulu tidak pernah belajar, mungkin lupa. Bapak Ibu sebenarnya pernah SD, rata-rata kan kita pernah SD, SMP, SMA. Tapi ketika kita SD yang mendampingi orang tua. Nah, setelah kita SMA, kuliah, kita sudah tidak lagi in dengan pelajaran anak-anak kita. Nah, ini yang mengakibatkan seringkali kita kesulitan untuk mendampinginya. Oke. Selanjutnya, jadi ketahuilah Bapak Ibu, jika hati orang tua yang merasa terbebani akan membangkitkan energi negatif, ya, dan itu tidak akan memotivasi anak untuk ikut belajar. Oke, ini ada sebuah pepatah. Bapak Ibu ingat pepatah ini? Ya, silakan Bapak Ibu dijawab dulu, dibuka dulu speakernya. Masih ingat pepatah ini? Ya, silakan dijawab. Masih Bapak Ibu? Masih ingat, guru kencing berdiri, murid kencing berlari? Ya, ini adalah sebuah pepatah yang mengatakan kalau orang tuanya berkeluh kesah, kalau orang tuanya emosi, kemudian kalau orang tuanya merasa tidak terima atas satu kondisi, maka anaknya juga akan mengalami itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di rumah bekerja dengan nyantainya, kemudian Bapak Ibu tidak memperlihatkan attitude yang baik, mungkin sambil nonton TV, sambil makan kacang, kemudian saat lagi Zoom bersama atasan atau lagi meeting, Bapak Ibu tutup kameranya, tutup suaranya, kemudian Bapak Ibu entah pergi kemana dilihat oleh anaknya. Itu laptopnya masih hidup, Papa, HP-nya masih hidup, tapi Papa lagi di luar tuh lagi ngobrol sama Mama atau sama tetangga. Nah, ya, anak-anak juga melihat, oh kalau begitu memang sepertinya gaya belajar seperti itu ya, memang benar. Nah, itu persepsi anak-anak. Nah, anak-anak akan menerima itu sebagai sebuah pola belajar langsung dari orang tua. Oke, selanjutnya. Oke, ya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ini terjadi dengan kita ya. Sulitkah menciptakan suasana yang mudah dalam mengajar di rumah? Ya tentu saja secara teori tidak sulit, tapi secara praktek itu tentu saja kita mengalami kesulitan. Oleh karena itulah kita belajar hari ini bersama. Bu Ratna bagaimana caranya, Umi Ratna bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang mudah dalam mengajar anak di rumah. Oke, tentu tadi ini jawabannya. Sulitkah? Tidak. Sebenarnya tidak sulit. Karena semua benda dan situasi rumah bisa dijadikan sumber belajar. Ya, jadi belajar sekarang Bapak Ibu jangan khawatir. Di kondisi pandemi ini mengakibatkan satu kebijakan besar diambil oleh pemerintah, yaitu ditiadakannya UN. Jadi untuk anak kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, UN itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu boleh percaya bahwa beban anak relatif sudah lebih mudah kan sebelum COVID. Nah, kemudian pemerintah juga mengambil satu kebijakan bahwa targetan belajar itu tidak lagi sama dengan masa sebelum COVID. Ya. Jadi ketuntasan belajar itu juga tidak sama. Kemudian waktu belajar juga tidak panjang. Kalau sekolah Islam terpadu kan yang itu sekolah Islam terpadu tidak semua jam belajarnya hanya sampai jam 11, ada yang jam 12 ya. Itu lebih cepat waktunya. Kemudian tugas-tugas juga ini mohon maaf kalau ternyata di Fatona ternyata tugas-tugasnya memberatkan, itu silakan bicara saja dengan kepala sekolah dan wali kelas. Oke. Kemudian selanjutnya apalagi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa kita ya bisa menjadikan
apa yang ada di lingkungan dan di rumah itu sebagai media pembelajaran. Misalnya, ya, anak-anak pagi tentu dibuat menjadi bahagia. Kita punya sarana kebun, kita punya sarana hewan peliharaan, kita juga punya sarana burung, taman, kolam ikan, atau juga punya sepetak tanah yang cuma pot bunga 1 atau 2. Itu semua jadi media belajar buat anak kita. Ya, apa caranya? Dengan menyiram tanaman, memelihara burung, memberi makan ayam, memberi makan ikan, yang ketika sekolah di sekolah offline itu tidak bisa kita lakukan karena kita dikejar-kejar oleh waktu. Ya, baik. Kemudian buatlah suasana menyenangkan dari pagi hingga waktunya terus bergulir. Ya, jadi happy forever never stop to everybody in our home. Ya, jadi bahagia sepanjangan, long time, ya, 1 hari kita semua bahagia. Pagi-pagi tidak usah ada teriakan, pagi-pagi tidak ada lagi keributan. Nah, itu juga salah satu faktor pendorong yang membuat ayah ibu juga bisa bahagia. Kemudian ya, karena saya juga memberikan materi ini untuk pasangan-pasangan muda yang belum punya anak, yang bersiap memberi, yang punya untuk menuju kehidupan punya anak, saya memberikan kiat bahwa salah satu yang membahagiakan bagi ayah dan ibu atau pasangan itu adalah komunikasi dan harmonisasi, toleransi, juga rasa empati satu sama lain antara ayah dan ibu. Ya, jika ayah dan ibu bekerja, maka tentu saja kita harus mengatur dengan sangat efisien dan efektif. Kompromi dan saling bertoleran. Itu yang harus kita lakukan, ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya. Bapak Ibu lihat gambarnya. Bagaimana gambar ini kita perhatikan. Ayah dan ibu ada di sini. Bisa jadi satu saat ayah saja yang mendampingi anaknya. Ya, saya kurang fotonya ya. Bisa jadi ibu saja yang mendampingi anak. Dan itu tidak ada hitung-hitungannya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian buatlah jadwal. Jadi yang pertama itu tadi bagaimana membuat belajar di rumah menjadi menyenangkan untuk orang tua. Yang pertama itu adalah pembagian tugas antara ayah dan ibu, kompromi antara ayah dan ibu, empati antara ayah dan ibu, kemudian koordinasi, saling empati, toleransi itu antara ayah dan ibu. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah kita saling membuat jadwal. Jadwal itulah yang mengatur kita. Ya, Bapak Ibu, kita dalam kondisi terbatas. Ke pasar kita tidak bebas, ke mall juga kita tidak bebas, ya. Mengakses keluarga, kakek, nenek juga kita tidak bebas. Ya. Oleh karena itu media IT ini harus efektif dan efisien menjadi sarana kita. Ya. Ketika ayah dan ibu juga bekerja online di rumah, itu PR tambahan yang harus dikelola dengan sangat baik. Agar Bapak Ibu tidak stres. Jadi penyakit kita itu stres. Makanya video tadi memperlihatkan bahwa anak generasi 2045 harus menjadi anak yang di masa yang akan datang tidak mengalami bored, lonely, angry, afraid, stress, tired, and blast. Anak-anak 2045 harus menjadi behave, empati, smart, cerdas, dan tangguh. Itu anak-anak 2045. Nah, bagaimana mereka bisa begitu kalau ternyata di rumah ya ibunya masih polemik ya tentang pandemi ini. Ya, baik. Nah, yang selanjutnya adalah yang tadi koordinasi orang tua, ayah ibu, buatlah jadwal konsisten. Ayah dan ibu harus konsisten. Ya, konsisten itu artinya pertama, ketika mengatur jadwal, kesepakatan, kita harus sesuai dengan aturan yang sudah kita buat bersama. Fleksibilitas perlu. Tentu tidak harga-harga mati seperti kita ada di studio bioskop ya. Kalau studio bioskop jadwalnya jam 13.40, kalau kita lewat maka kita tidak bisa menonton. Atau di tiket pesawat. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini dia kita lihat ya betapa sekalipun kebersamaan ini menjadi sesuatu yang harus membahagiakan. Jangan sampai kebersamaan kita di rumah itu tidak membahagiakan.
Ya, jadi pandemi ini membawa satu hal. Pertama kita harus tawakal, kemudian kita harus ikhlas, kemudian selanjutnya kita harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Baik, saya bantu dulu untuk melihat ini ya. Oke, hostnya bisa menutup suaranya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang partisipannya, boleh ditutup dulu speakernya atau unmute. Oke, baik. Bapak Ibu, pertama tadi Bapak Ibu harus siap menjadi guru dan menjadi kepala sekolah. Kemudian kita akan buat rumah menjadi sekolah. Kita berkoordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian kita juga minta toleransi dari pihak sekolah, ya, toleransi terhadap waktu, toleransi terhadap ketuntasan anak, dan toleransi terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Dan saya yakin sekolah akan melakukan itu, ya. Kemudian agar PJJ atau pembelajaran jarak jauh bisa terlaksana dengan baik, artinya antara orang tua dengan pihak sekolah juga harus ada komunikasi yang harmonis, antara anak dengan orang tua di rumah harus terjalin rasa percaya satu sama lain dengan baik, dan itu akan menjadikan satu hubungan yang selaras, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengetahui kelebihan anak-anak itu adalah sesuatu yang wajib Bapak Ibu lakukan. Di kondisi pandemi ini, biasanya kalau saya memberikan materi offline itu, nanti buat Fatona ya, lain kali nanti untuk selanjutnya bawa pulpen dengan buku tulis. Ya, pertama Bapak Ibu saya suruh menulis sekarang, tuliskan 5 kelebihan yang ada pada anak Ibu. Kemudian tuliskan 5 kelemahan, kekurangan, atau negatif yang ada pada anak Bapak Ibu. Ya, oke? Sudah dipikirkan? Sekarang saya mau tanya, ya, Bapak Ibu, ketika diminta melihat kelebihan dan kekurangan atau positif dan negatif, yang mana yang menurut Bapak Ibu lebih sulit untuk dilihat? Bunda Sita? Halo Bunda Sita? Ya Bunda. Coba ditunjuk 1-2 orang tua untuk bisa menyampaikan pendapatnya ketika saya minta untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan atau positif negatif, yang mana orang tua yang merasa lebih sulit atau lebih mudah? Langsung ditunjuk sekarang Bunda. Langsung ditunjuk sekarang. Oke. Boleh ke Mama Ardan, karena Ardan anak Umi Sita, boleh? Ya Bun. Oke. Umi Ratna, ini Mama Ardan. Ardan Iya. itu anak Uminya Sita. Jadi tiap pagi kalau dari Senin sampai Jumat, alhamdulillah Ardan termasuk anak yang Masya Allah rajin. Kemudian juga Uminya juga hafalannya maupun tahsin di jilidnya juga alhamdulillah Masya Allah. Jadi ini Mama Ardan, kita kasih kesempatan untuk bicara yang pertama ya Umi Ratna. Ya, baik Mama Ardan, baik. Bisa saya tanyakan, sudah bisa menemukan 5 kelebihan anaknya? Saya coba jawab ya Bun. Ya, tidak usah disebutkan satu persatu, tapi saya tanya aja apakah sudah bisa menemukan 5 kelebihan anaknya? Bisa. Bisa. Oke, sekarang apakah bisa menemukan kekurangan anaknya? Bisa. Bisa. Dari kelebihan dan kekurangan itu, Mama Ardan yang mana yang lebih sulit untuk menemukannya? Saya kan kondisinya kerja ya Bun. Betul. Jadi saya tidak bisa menemani anak saya kalau pas lagi belajar pagi-pagi di sekolah. Cuma saya memastikan bahwa anak saya ikut Zoom gitu. Jadi setiap pagi saya siapkan semuanya, dan selagi saya kerja juga saya tetap call atau tetap online, memastikan anak saya tetap ikut Zoom. Betul. Kelebihannya sih terus terang anak saya merasa nyaman di rumah.
Karena bukannya karena dia tidak mau berteman dengan temannya, karena alasan lain sih Bun, karena katanya kelasnya panas, gitu-gitulah Bun. Kalau di rumah Fasilitas berarti ya, kaitan fasilitas ya. ya, jadi kalau di rumah itu kapan dia ingin makan atau apa kan bisa sambil jalan kan Bun. Karena anaknya memang tipenya yang apa bukannya yang suka ngumpul, main rame-rame itu bukan, memang dia tipenya yang lebih nyaman di rumah, anak rumahan Bun. Ya betul ya. Oke. Kalau yang hal sisi negatifnya menurut Bunda Arda, Mama Ardan ada? Ya, jadi karena nyamannya yang dia di rumah, itu saya terus terang takut dia ketika mulai lagi sekolah normal, itu saya nggak tahu apakah dia menerima lagi keadaan yang keterampilan sosialisasinya ya Bun ya. Iya. Betul Bunda Ardan. Keterampilan sekolah, misalnya dari pagi sampai sore, misalnya dia ada apa-apa yang itu dia nggak bisa langsung kontak dengan saya kan Bun. Kalau di rumah dia bisa langsung, misalnya Mama kok ini Zoom-nya macet, Mama kok ini kenapa, ini dia langsung curhat gitu kan Bun. Dan saya berusaha selalu nenangi dan selalu apa supaya dia bisa jalan lagi gitu. Iya, Ibu siaga lah ya, Ibu siaga ya. Baik, terima kasih Mama Ardan. Yang satu lagi Bunda Sita, boleh anak kelas lain, yang kelas berapa itu tadi Mama Ardan kelas berapa anaknya? Kelas 4 Bun. Kelas 4 ya, baik. Yang kelas 5 atau kelas 6 ada Bunda Sita? Mama Alif boleh kelas 6B. Ya. Kelas 6B, Masya Allah saya jadi kenalan dengan orang tua siswa ini ya. Baik, Mama Alif bisa menjawab pertanyaan saya, sudah bisa menemukan maksimal 5 kelebihan anak Mama Alif. Halo. Ya. Baik, Mama Alif bisa menemukan kelebihan Alif dalam hal apa? Sudah bisa menemukannya? Dipikirkan dulu, tidak usah disebutkan dulu. Sudah. 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 Oke, sudah bisa menemukan kekurangannya atau kelemahannya? Sudah. Nah, dari yang satu kelebihan dan kekurangan, apakah bagaimana menurut Mama Alif yang mana yang lebih sulit untuk ditemukan? Nggak terlalu sulit sih, dua-duanya sudah tahu. Sudah tahu ya? Nggak apa-apa Mama Alif lagi di kantor? Iya. Oh iya, nggak di sekelilingnya lagi ada temennya? Ada sih, ada berapa, 2, ya gitu. Ya, nggak apa-apa kalau maskernya nanti dipakai lagi setelah bicara dengan saya ya. Baik, berarti alhamdulillah ini ya, ada orang tua siswa yang lagi di kantor pun dia mencoba mengupayakan untuk hadir ya. Baik, terima kasih ya. Baik, dari apa yang tadi disampaikan, kenapa saya ingin bertanya seperti itu, kita kembali lagi ke materi saya. Kenapa saya ingin menanyakan seperti itu? Karena saya ingin Bapak Ibu mengenali kelebihan anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengetahui mengapa seringkali tidak terjadi ketuntasan tujuan dan ketuntasan instruksi yang direspon oleh anak Bapak Ibu karena kita tidak mengetahui gaya belajar dia. Ya, kemudian Bapak Ibu juga ketika akan menetapkan belajar di rumah, Bapak Ibu juga harus mengetahui hobinya, makanannya, kesukaannya, karena itu akan menjadi satu hiburan yang luar biasa buat dia agar dia merasa nyaman di rumah. Ya, nah tadi Mama Arkan menyampaikan bahwa anaknya lebih senang di rumah, itu bagus. Tetapi kita juga harus menyiapkan diri untuk anak kita, ya satu saat nanti dia harus pergi atau keluar dari rumah. Jadi Bapak Ibu harus bersiap menyambut konsep pendidikan baru di Indonesia, walaupun barangkali pemerintah belum menyampaikan ini, tetapi kami yang mengelola sekolah ini sudah sangat paham dan sudah akan memprediksi bahwa ke depan akan ada redesign sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu konsep belajar itu akan menjadi satu konsep blended learning system. Apa itu blended learning system? Jika pemerintah memberikan keputusan bahwa Januari kita bisa back to school, tentu konsepnya tidak
sama 100% seperti konsep sebelum pandemi. Ya, kita akan ada blended. Blended itu campuran. Kalau kita blender ya, blender itu kan kita mencampur makanan. Nanti akan ada anak yang ke sekolah, ada yang tidak. Oleh karena itu sekolah juga harus meredesain lagi konsep guru mengajar, karena tidak semua guru langsung bersamaan memberikan edukasi kelas per kelas, dan semua anak-anak datang lagi, kantin buka lagi, jalan penuh lagi, antar jemput jalan lagi. Oh, itu tidak akan terjadi 100% kesamaannya dengan sebelum pandemi. Oleh karena itu di materi hari ini saya ingin menguatkan Bapak Ibu terus bahwa lanjutkan jika Bapak Ibu memang berhasil mengedukasi anak untuk belajar di rumah, karena memang ada sebagian anak yang betah di rumah. Ada yang tidak betah di rumah. Nah, yang betah di rumah juga harus kita sosialisasikan bahwa satu saat nanti kita akan kembali ke sekolah. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian berbicaralah dengan anak-anak sesuai dengan bahasa yang mudah dia pahami. Ya, seminar-seminar seperti ini tentu tidak cepat dia tangkap informasinya. Kemudian juga dari pihak sekolah maupun pihak orang tua harus memahami bahwa PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online, tidak semuanya berbasis IT. Karena kita akan menggabungkan antara IT dan tidak IT, ya. Kenapa Bapak Ibu? Kita juga mengetahui bahwa media IT ini tentu saja segala sesuatu yang sifatnya high-tech itu juga akan ada dampaknya buat anak kita. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk membatasi penggunaannya sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pihak sekolah, oleh departemen atau bidang-bidang kesehatan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, benda ajaib ini juga memiliki dampak-dampak untuk anak-anak di usia yang belum selayaknya, ya. Jadi beberapa ahli juga kan memberikan rekomendasi bahwa 0 sampai 2 tahun tidak diperkenankan, ya, untuk memegang benda ini secara intensif. Kemudian setelah umur itu balita, ya batita, itu juga balita, itu juga harus dijaga, itu maksimal juga 2 jam. Kemudian juga untuk level selanjutnya juga dikombinasi antara media IT ini dengan yang sifatnya video dan lain sebagainya, ya. Nah, bedanya adalah kalau kita menggunakan benda ini untuk pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran tentu berbeda. Ya, yang dimaksud saya tadi adalah menggunakannya sebagai media tonton, ya, kerlap-kerlip, warna, gerakannya yang sangat progres, kemudian sinyalnya dan lain sebagainya, itu dampak-dampaknya juga harus kita perhatikan. Bagaimana cara menyiasatinya, Bu Ratna, sementara kita harus menggunakannya. Oleh karena itu, jaga kesehatan anak dengan konsumsi nutrisi yang baik untuk mendampingi mereka. Baik, selanjutnya. Akan saya lanjutkan. Baik, jadilah orang tua yang kreatif. Bapak Ibu harus kreatif, ya. Bapak Ibu kan berharap gurunya kreatif. Nah, Bapak Ibu juga kreatif dengan cara Bapak menjadikan rumah sebagai sarana eksplor dan sarana belajar, ya. Sama guru juga melakukan itu. Dan tidak semuanya harus dengan biaya mahal, ya. Kita bisa back to your home, back to basic, menggunakan sarana yang ada di rumah sebagai tempat kita belajar dan fasilitas kita belajar. Buku tetap penting sampai kapanpun. Oleh karena itu, dengan kondisi COVID ini, jangan biarkan semangat literasi anak kita memudar, karena kita terus-terusan menggunakan media IT. Tetap belikan buku, tetap fasilitasi buku, baca buku-buku, agar otaknya juga berkembang, Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu ada orang tua curhat, Bu Ratna, apa yang harus saya lakukan dengan kondisi saya juga harus pergi dari rumah karena bekerja, kemudian anak saya belajar, nanti terus-terusan anak saya nggak berhenti untuk memainkan atau menggunakan media IT itu. Saya sampaikan bahwa semangat mengedukasi anak agar bertanggung jawab juga harus Ibu lakukan. Oleh karena itu, apa hobi anak Ibu? Anak saya suka membaca, Bu Ratna. Kalau gitu, siapkan buku dan beri tanggung jawab dia bahwa dia harus misalnya membaca buku itu, menceritakan kembali buku itu, dan lain sebagainya. Ya, baik. Ini dia contoh-contoh bagaimana kita melaksanakan kegiatan belajar menjadi sesuatu yang menarik di rumah kita.
Ya, keran air saja jadi tempat belajar buat anak-anak. Ya, tong sampah pun akan menjadi tempat belajar. Dibuat jadwal, kapan dia buka pagar, kapan buang sampah, kapan menyiram tanaman, ya, itu juga menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Baik, selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu berikan reward untuk kebaikan yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Dari reward sederhana, ya, gift applause gitu, kemudian dari memberikan kesempatan dia boleh memainkan bolanya di halaman, kemudian membelikannya sesuatu, hingga makanan. Nah, itu tadi Ibu tahu hobinya. Hobinya apa sih? Dia paling senang makan pindang patin. Ya. Maka itu akan menjadi hadiah yang memotivasi dia. Ya, anak-anak itu adalah orang yang di usia dia iming-imingnya harus konkret. Tidak bisa Bapak Ibu hanya menceritakan kalau kamu belajar rajin, kamu sholat, baca Quran, kamu akan masuk surga. Ya, dia butuh sekarang yang realnya apa sih selain surga? Ya, baik. Kemudian bersabar, tidak terburu-buru, dan tetap menjadikan anak itu sebagai murid kita dengan keterbatasan dia. Ya, Bapak Ibu ya. Dia tidak sama dengan kita. Kita bisa dengan cepat, ya. Ini saya bisa dengan cepat menyelesaikan kendala-kendala yang kita hadapi. Bapak Ibu bisa dengan cepat mengatasi kendala-kendala yang bisa dihadapi anak-anak tidak. Ketika Zoom itu bermasalah buat dia, maka itu menjadi sesuatu yang membuat dia nervous. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu ajaklah anak-anak bermain. Ya, belajar sambil bermain. Bermain itu nggak khusus-khusus banget. Belajar sambil bermain. Ya. Kemudian sekarang ini era di mana rumah tangga itu suami istri bekerja. Beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang curhat, dia istrinya di luar kota, dia di dalam kota, kemudian selalu pulang malam dan tidak sempat mendampingi anak. Ya menurut saya ini kan permasalahan yang memang dari dulu sudah terjadi. Sebelum COVID pun banyak orang tua yang mengalami ini. Ya. Kenapa ada sekolah dan kenapa ada sekolah Islam terpadu dan kenapa ada sekolah full day? Orang tua konsep awalnya berharap sambil menitipkan anaknya di sekolah full day. Jadi dari pagi dia bekerja, kemudian dia titipkan anaknya di sekolah, sore hari dia pulang kerja, anaknya diambil. Dan rasanya seluruh dunia melakukan itu. Dan melupakan bahwa seolah-olah tugas mendidik anak itu memang 100% adalah tanggung jawab sekolah. Sehingga mereka tidak pernah lagi melakukan evaluasi apakah sudah cukup proses pembelajaran atau proses edukasi atau konsep mencerdaskan anak bukan hanya akademik itu sudah tuntas dia lakukan. Ya Bapak Ibu ya, akhirnya mungkin qadarullah ya, Allah memberikan sebuah pembelajaran luar biasa bahwa orang tua juga punya kewajiban untuk mendampingi anak dan memberikan edukasi kepada anak. Karena nanti di akhirat pertanggungjawaban kita tidak main-main tentang anak ini. Ya, sepertinya kalau saya mengambil hikmahnya seperti itu, ya. Itu dalam kaitan ayah ibu. Ya, selama ini karena saya juga mengelola sekolah, malah ada orang tua siswa yang bilang begini, di antaranya mengapa mereka menitipkan anaknya di boarding school atau di pesantren, ya. Kalau di full day kan tetap harus diambil sore. Kalau di pesantren selain untuk kaitan keterampilan agama, Quran, dan menjadikan anak itu sebagai santri, orang tua juga cukup melihat anaknya sesekali saja, ya. Wallahu alam apakah itu memang menjadi sebuah pemikiran, ya saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan kita diampuni kalau memang kita berharap itu meringankan kerepotan-kerepotan kita, Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya yang terakhir slide-nya. Kalau tadi saya mengulang-ulang kembali bahwa Bapak Ibu adalah guru, ibunya adalah wali kelas, ayahnya adalah kepala sekolah, bukan berarti Bapak Ibu saya identifikasi menjadi guru, the real teacher in the school. Gitu, bukan. Tetapi Bapak Ibu akan menjadi guru yang artinya bukan hanya mengajari materi akademik saja, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai moral, life skill, dan etika. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu sudah dari dulu menjadi guru.
Karena kan Bapak Ibu yang mengajari anak makan, mengajari anak bicara, mengajari anak meletakkan handuknya di rumah kalau sudah mandi, kemudian menyimpan sendalnya di rak sepatu, kemudian menyimpan kembali pulpen manakala sudah dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah penyemangat, ya, tidak mengevaluasi atau mengkritisi, tetapi menjadi penyemangat buat Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan diskusi kita untuk siang hingga sore ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Umi Ratna atas penjelasan materinya. Sangat bermanfaat sekali ya, Mama Papa. Baiklah, Umi, kita mau ke sesi tanya jawab. Boleh, tapi boleh saya minta sesuatu, Bunda Nia? Iya, boleh. Iya, saya minta kameranya dibuka semua, orang tua yang hadir di sini, tidak apa-apa. Kalau yang lagi ada di kantor, tidak apa-apa. Silakan dibuka semua dulu. Ya, nanti bundanya juga mau take picture ya, Bunda ya. Silakan. Iya, dokumentasi. Ya, jadi untuk Mama Papa silakan mengaktifkan kembali kameranya ya, videonya. Yang ingin bertanya, pertanyaan Bu, mau buka berapa pertanyaan kita? Kita 2 aja dulu ya. Dua saja dulu ya. Oke, nanti bagi ada yang di chat boleh. Silakan. Nak ngomong itu. Iya, itu ada kakak yang nak ngomong, suaranya masuk di sini. Siapa tadi, kakak siapa? Kak M. Hafiz ya? Boleh, M. Mama, Hafiz. silakan dipersilakan. Halo M. Hafiz, mau bicara M. Hafiznya. Ya, assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Ibu Bunda Hafiz ya. Saya mamanya Pak Fadil, Umi, yang di IGM dulu. Oh, Masya Allah. Dunia ini memang sempit. Ini adiknya Fadil ya. Aduh. Ini adiknya Fadil. Gak sempat ya. Ya, ganteng kayak Fadil ini. Tapi gak kalah Fadil. Ke Fadil kalah. Hafiz lebih ganteng. Amin, alhamdulillah. Ya Umi, ini mau nanya Umi. Iya. Saya kan lagi di luar kota, Umi, kan di Palembang. Betul. Nih, saya kan ini si Hafiz kan ikuti pelajaran lewat Zoom, kadang-kadang terkendala sinyal, Bu Umi. Betul, betul. Jadi saya untuk ngajarinya itu agak lambat, Umi. Iya, baik. Baik. Saya lebih banyak baca buku atau buka YouTube, Umi, untuk ngasih tahu Hafiz belajar. Baik. Solusinya gimana ya? Yang terbaik. Baik, Bunda Nia, mau langsung dijawab saja dulu ya. Baik, Umi, silakan Umi. Ya, baik. Terima kasih Mama Hafiz ya, ini teman lama saya dan dia juga tahu bahwa saya dari tahun 2007 ya, saya sudah berkecimpung di dunia parenting ini. Kebetulan dulu saya sebagai guru BK, saya juga melaksanakan program konseling mandiri. Dulu memang banyaknya klien-klien saya itu adalah permasalahan orang tua dan permasalahan rumah tangga ya. Jadi saya juga menangani, mengedukasi, dan coba mendampingi kasus-kasus rumah tangga ya Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan Mama Hafiz tadi ini subhanallah, beliau ada di luar kota, dia suka keluar kota, tapi dia tetap bisa melakukan komunikasi dengan kita. Ini dampak positif atau hikmah yang kita ambil dari manfaat media IT. Ya. Nah sebenarnya tadi pagi ini Bunda Nia dan bunda-bunda yang lain ya, kami dari Saflu Foundation ini melaksanakan seminar. Ya, alhamdulillah itu pesertanya 130 orang. Dan seminar kami itu diantaranya itu adalah sebenarnya di sekolah itu tidak semua media atau sarana belajar itu hanya menggunakan Zoom. Jadi kami juga mensosialisasikan karena kita juga mengantisipasi terkait kendala sinyal. Zoom itu pertama syaratnya kita harus punya kuota internet yang mencukupi, betul? Ya. Kedua, kita juga harus pada lokasi atau posisi di mana sinyal internet sesuai dengan provider yang kita pakai itu unggul dan layak di satu daerah. Ya, kadang-kadang ada kalau di luar kota saya kebetulan memakai dua kartu ya.
Jadi kalau saya sedang dalam perjalanan, saya tetap menjalani program Zoom dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat misalnya di daerah, kadang-kadang kartunya atau SIM-nya itu tidak pantas atau tidak layak, tidak cocok, tidak kompatibel Bu ya. Jadi kadang naik turun sinyalnya dan sebagainya. Nah, jawaban untuk Mama Hafiz tadi, apa yang harus saya lakukan? Tentu yang pertama adalah berkomunikasi dengan pihak wali kelas, dan sudah selayaknya wali kelas dalam memfasilitasi media atau sarana belajar tidak hanya menggunakan Zoom. Sekali lagi ya, karena saya juga melakukan seminar pranika atau seminar parenting itu tidak dengan Zoom saja, karena orang-orang di daerah yang tidak punya sinyal internet itu tidak bisa. Oleh karena itu kita pakai media WA. Chat WA itu juga bisa. Ya. Kemudian kami juga tadi mengenalkan kepada peserta seminar kami itu ada juga Google Form. Google Form itu hanya di-share saja, kemudian Bapak Ibu melihat, mengisi, kemudian mencoba memahami materi itu lewat form yang sudah di-share oleh guru. Kemudian apalagi Umi Ratna, kalau kita share video lewat WA, itu menyedot kuota internet orang tua ataupun gurunya. Oleh karena itu kami, ya, di seminar tadi dan juga di sekolah-sekolah Islam terpadu, kami mengedukasi pihak sekolah maupun pihak guru untuk men-share video itu di YouTube. Ya, jadi ketika di YouTube, orang tua tinggal mencarinya di YouTube, kita kasih linknya, kemudian orang tua bisa menginterpretasikannya bersama anak-anak. Betul? Ya. Kemudian yang lain, kita juga harus share file lewat WA, kemudian dibuka, kemudian diisi oleh anak, dan tidak semuanya mesti dengan Zoom. Zoom itu tatap muka, oleh karena itu kami membatasi. Ya, membatasi artinya itu semacam conference. Ya, jadi kalau kita akan bertemu, dan karena kami menggunakan Zoom yang cukup baik, kita bikin klaster, kelas, jadi bisa dipisah-pisahkan ketika anak ini, ya, ketika konseling ini, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini bagian dari edukasi kami. Jadi nanti dikenalkan juga ya, jadi sekarang itu bunda-bunda yang ada di Fatona, dan ibu-ibu orang tua siswa, pembelajaran atau parenting itu berbasiskan kelas, dan berbasiskan kebutuhan anak. Ya, jadi itu Mama Hafiz. Jadi insya Allah saya yakin guru Fatona juga bisa diterima, ya, tidak bisa mengakses Zoom. Obrolin aja dengan gurunya, dan insya Allah Hafiz pun nanti akan menyusul materinya, mengerjakannya sendiri, dan akhirnya mengumpulkannya. Intinya kan materi itu sampai dan dipahami oleh anak. Begitu ya Bunda Nia rasanya ya? Iya. Terima kasih Umi. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan Umi ya. Iya. Iya, pertanyaan kedua boleh Mama akan yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ada Mama? Satu pertanyaan lagi. Ya. Oke, seperti tidak lagi Umi ya. Ya, baik. Saya akan memberikan satu closing ya. Bunda Nia. Oke. Saya akan memberikan satu closing kepada ayah bunda bahwa kondisi pandemi ini menjadi satu momentum buat kita menyiapkan anak kita yang di tahun 2045, 2030 itu akan menjadi generasi masa depan. Nah, jangan buat satu generasi stress generation, ya, generasi yang stres akibat orang tuanya stres, ya. Jadi begitu. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan itu seorang anak itu tidak diperkenankan diasuh oleh tutor orang tua atau pendamping yang stres. Nah kalau kayak gitu kami kasihkan aja ke guru. Kan kondisinya kita tidak bisa bertemu dengan sembarang orang. Betul Bu ya? Nah jadi bagaimana caranya? Nah pertama Bapak Ibu harus mulai melakukan terapi diri. Mulai bercerita, ngobrol dengan pasangan, dengan keluarga, dan lain sebagainya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya. Jadi kalau orang stres itu coba kita tanya dulu ke dalam diri sendiri, introspeksi diri. Ketakutan-ketakutan apa yang membuat kita tertekan? Ya, karena ibu harus tahu bahwa targetan belajar di pandemi ini tidak tinggi. Yang penting anak itu bahagia. Nah, untuk anak itu bahagia, ibu-ibu nggak ada lagi juara. Zaman sekarang tuh nggak ada lagi juara. Nggak ada lagi nilai UN yang akan ditagih, yang akan dikejar. Tidak ada lagi juara. Yang penting tuntas anak itu. Nah, tuntasnya gimana? Bapak Ibu cek. Kalau anak Ibu belum bisa baca, anak Ibu belajar untuk bisa membaca. Kalau Bapak Ibu anaknya belum bisa Al-Fatihah, Bapak Ibu harus belajar untuk anak Ibu dicek Al-Fatihah. Ya. Dan tidak akan anak-anak itu sampai dihukum nanti, diberikan tekanan oleh guru, dikasih hukuman, ya. Nggak akan itu. Yakinlah itu, ya. Karena kalau itu terjadi, itu sebagai satu kesalahan. Dan yang terakhir, ya yang pertama tadi, Bapak Ibu harus bahagia, kemudian harus mendekatkan diri kepada Allah, dan yang ketiga adalah Bapak Ibu jangan mengukur kondisi hari ini dengan diri sendiri. Anak kita yang lahir, yang sekarang kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD adalah anak era kini. Jadi dia tidak akan gagap-gagap banget dengan media IT ini. Yang gagap tuh kita, yang terkejut tuh kita. Betul Bapak Ibu? Betul nggak? Coba saya pengen dengar, bener nggak? Benar. Anak-anak tuh cepet banget. Saya juga membuka aplikasi, bikin akun ini, buat itu. Itu dibantu oleh anak saya. Kontennya kita. Apa sih yang mau dikasih, gitu ya? Jadi Bapak Ibu gitu, ya. Jadi jangan mikir, jangan-jangan anak saya pening gara-gara Zoom. Enggak, anak-anak enggak. Dia udah biasa. Jangan-jangan anak-anak pening ini ya. Tidak, Ibu, ya. Jadi percayalah itu. Jadi jangan ukur kita dengan anak-anak kita. Karena mereka adalah anak generasi milenial yang harus kita dampingi. Jangan sampai dia menghabiskan waktunya dengan game saja di laptopnya. Jangan dia menghabiskan dengan game online, jangan dia hanya menghabiskan dengan video-video TikTok, jangan dia hanya lihat-lihat medsos, jangan dia hanya upload-upload selfie yang tidak pada produktivitas dan menghasilkan sebuah karya yang baik untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Umi Ratna atas penjabaran dirinya sama simpulannya Umi ya, sama kiat untuk apa selama pembelajaran jarak ini, pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Umi untuk Mama dan Pa yang sudah berkesempatan hadir. Bunda ucapkan juga terima kasih. Kalau gitu, karena ada lagi yang bertanya, kita sama-sama akhiri. Bu Sita, udah belum dimintasin? Sudah ya? Udah Bunda. Oke, kalau sudah, kita tutup sama-sama ya. Kita tutup sama-sama dengan lafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa nutup kafaratul majelis. Iya. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Nania, silakan Bapak Ibunya dibuka dulu speakernya. Anak-anaknya say goodbye dengan kita. Anak-anak tuh pengen ngomong. Iya. Dadah. Boleh silakan. Bilang dadah. Boleh Mama. Aktifkan kembali audionya. Ya dibuka kameranya, dibuka suaranya, boleh. Mau nyapa? Ya, mau nyapa? Silakan. Ya, itu ada Alfian. Ya, selamat beristirahat. Ahmad Fatik ya. Kemudian ada Hafiz ya Bunda. Ya. Kemudian ada Dewi ya. Oke, say goodbye. Assalamualaikum. Itu ada Billy, rupanya ada Billy. Waalaikumsalam. Ya, sampai ketemu lagi ya, Nak. Ya, Bunda saya pamit ya. Iya, Umi, terima kasih. Mau juga boleh selamat beristirahat.